Kang Seno sedang menanyakan di mana lokasi bekas stasiun yang berhubungan dengan jembatan ini. Ini merupakan jembatan rel kereta api rute dari Ambarawa sampai ke Kedung Jati. Kita berada di Desa Tempuran tepatnya, dan ini adalah salah satu aliran Sungai Tuntang iki ya Kang ya. Sungai Tuntang. Dan di lokasi ini dulu aktivitas lokomotif rute dari Ambarawa ke Kedung Jati melewati jembatan ini. Nah, disinilah bangunan kolonial atau jembatan kereta api yang menghubungkan dari stasiun Bedono transit ke stasiun Beringin, lewatnya sini kalau untuk melanjutkan tujuan ke stasiun Grobogan atau Purwodadi. Kene stasiun apa Kang? Stasiun Tempuran ya? Nah, nanti kita tetap akan mencari di mana letak lokasi stasiun Tempuran itu. Nah, dari warga, stasiun Tempuran itu terletak di belakang bukit ini. Belakang bukit ini, terus jalur rel kereta apinya lewatnya di atas ini. Yang ada pohon pisang itu, terus lurus di antara lembah yang berada di samping kanan dan samping kiri. Merupakan bentuk konstruksi bangunan sebagai penyangga jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Semarang dan Grobogan. Pernahkah terbayang bagaimana dulu aktivitas di jalur jembatan ini? Bayangkan seandainya itu jalur kereta api yang di sekeliling kanan kirinya dulu pernah dijadikan kebun antara karet dan jati. Nggih. Berarti panjenengan teng mriki aktivitas kereta api mriki pun nganu nggih. Mpun pedhot nggih. Tapi kondisine jembatan nggih pun ngeten iki. Nggih, dereng. Tasih enten sambungane rel kereta api. Oh, usia pinten? Usia pinten panjenengan? Oh, tapi maksudnya struktur rel yang menghubungkan ke jembatan itu tasih tahun mpun putus. Tapi kerangka-kerangkane tasih nggih. Berarti mpun wujud ngeten iki. Nggih. Ibu ingkang asma sinten, Bu? Ingkang asma sinten? Nggih. Ibu Ndari. Oh, nggih. Nggih. Nggih, mangke kula tak tanglet-tanglet mriku kula tak mriki riyen nggih. Matur suwun Bu nggih. Lapisane boto toh jenis. Matane ya. So keren ngono ya. Wah, totonane boto iso halus ya.
Padahal tatanan botone iki kondisi miring lho, Kang. Ning iso nemplek iki. Dhuwur watu sik lho. Heeh. Ngale pone berangi lho ya. Ini rasa kan itu. Tapi kok orang yang selain nek jati rugo kan neng benangi. Ana serate. Nah, iki ora. Padahal tatanan batu ini, batu bata ini seperti konstruksinya itu seperti ditempelkan, yaitu dengan cara dilem dari dalam dan samping sisi kanan kirinya. Tapi kenapa bangunan ini cukup kuat, bahkan sampai berabad-abad? Diperkirakan bangunan ini jika dibarengi dengan stasiun-stasiun yang berada di Ambarawa, Tuntang, dan ke arah timur itu sekitar 1800-an. Sampai sekarang bangunan ini masih kokoh. Istimewa. Dan ini adalah aliran Sungai Tuntang. Tatanannya sangat sederhana. Nah, ini jadi permukaan luarnya ini tidak seperti tidak disemen, cuma yang disemen itu di bagian samping kanan dan samping kirinya sini. Cuma daya rekatnya pada waktu itu sampai sekarang sangat kokoh sekali. Dan bangunan ini pun bahan bakunya tidak cuma batu bata merah saja, melainkan dari batu-batuan pipih seperti ini, batu alam. Ini batu alam. Arsitek bangunan kolonial ini adalah arsitek daripada bangunan Eropa pada umumnya. Bahkan konstruksi bangunan Eropa pun masih dipakai di beberapa negara di benua Eropa. Ini contoh. Nah, ini contohnya. Ini kayak pasir tus ya, Kang ya? Pasir terus. Kayak pasir tus cuma ulah. Iki Aja. watu iki lagi. Oh, gitu. Nah, ini seperti pasir tus. Jadi keistimewaan pasir tus itu kalau untuk zaman sekarang, jika pembangunan rumah menggunakan pasir tus, tidak di banyak komposisi dari material itu tidak diperbanyak semennya, maka akan rusak. Dalam artian cepat rusak. Atau kalau masih basah pada saat ditata, mungkin material pasir yang bercampur dengan semen itu akan melorot turun. Jenenge apa, Kang? Melotrok. Nah, sing marake nganu apa jenenge? Marake heran yang membuat kita heran itu sebenarnya itu. Untuk konstruksi bangunan ini sebenarnya batu bata merah itu sudah mengambang, tapi kenapa tidak runtuh ke bawah padahal kondisinya sudah retak seperti itu. Nah, seperti itu. Jika yang lainnya pun
sudah dalam kondisi seperti ini. Posisi kita sekarang lebih tepatnya itu di bawah jembatan. Dan ini adalah merupakan pilar-pilar. Kemungkinan jika diukur ini diameter setiap pilar atau setiap tiang ini, tiang penyangga jembatan ini sekitar diameternya sekitar 6 meteran ya Kang ya? Ya, bisa jadi. Dan seperti inilah kondisi aliran dari sungai atau kali Tuntang. Atau lebih tepatnya ini adalah aliran dari Rawa Pening. Nah, pilarnya itu ada 2 pilar. Cuma untuk konstruksinya tadi Bu Diah itu sudah menyebutkan bahwa beliau pada usia kelas 4 SD itu kondisi jembatan ini sudah putus. Untuk rangkaian rel sudah tidak ada lagi pada tahun itu. Ibu Diah kelas 4 itu tahun 78. Nah, seperti inilah. Sekarang kita turun, kita melihat di sini ada sisa satu jalur besi batangan yang dulu pernah dilewati kereta tersebut. Nah, ini namanya jalur atau batangan bekas jalannya kereta api. Nah, ini yang disebut rel kereta api ya ini. Nah, ada 2. Nah, itu bisa kita lihat secara kebersamaan bahwa konstruksi daripada bangunan atau kerangka bangunan jembatan rel kereta api ini atau jembatan kereta api dari bawah itu menggunakan batuan yang pipih. Ini merupakan batu bentukan dari alam, bukan dibentuk oleh manusia. Memang di daerah sini, desa Tempuran ya Kang ya. Di desa Tempuran sini kontur tanahnya itu berbatu. Makanya daerah sini itu yang lebih hidup untuk tumbuh-tumbuhan itu paling banyak pohon asem, bambu kuning, juga pohon jati. Nah, pada pandangan kita arah ke depan itu hampir menyerupai dengan benteng. Sebenarnya itu ada fungsinya juga, karena bangunan seperti itu atau bangunan berbentuk benteng seperti itu ada 2 lokasi. Yang pertama di sini, yang kedua di belakang saya. Cuma untuk aksesnya ke sana itu kita agak kesulitan karena harus nyebrang sungai ini dulu. Kalau tidak nyebrang kita tidak bisa lihat. Terus kalau dilihat arusnya sungai ini pun terlihat deras. Wedi kali ya Kang ya. Yang jelas kita takut nek engko kali. Nah, fungsi daripada bangunan itu mungkin untuk menahan yaitu hantaman air atau hantaman air bah di saat musim penghujan atau air banjir. Karena lokasi di sungai ini pas di istilahnya itu tikungan sungai.
Nah, kebanyakan yang paling dihantam daerah yang dibangun tanggul seperti itu. Supaya apa? Supaya air itu tidak menghantam tanah bagian belakang sana dan tidak terjadi longsor. Istimewa tenan. Antara saya juga Kang Seno itu sebenarnya tidak tahu di mana letak lokasi stasiun tersebut. Tadi Ibu Mardia sama bapaknya tadi sempat ngobrol sedikit bahwa stasiunnya itu berada di balik bukit yang itu. Kita akan ke sana, tapi bukan ikutnya Kabupaten Semarang, melainkan sudah ikut Kabupaten Grobogan atau Dongjati. Kita akan lanjut ke sana, kita lihat kondisi bangunan stasiunnya. Nanti kita akan mencoba mengulasnya dan berbagi informasi. Semoga saja akurat dan benar. Ternyata kita bisa mendatangi tanggulasi atau bangunan tanggulasinya yang satu. Setelah kita tadi mengulas bangunan tanggulasi yang berada di sebelah sana itu timur, ternyata bangunan tanggulasi itu ini yang sekarang kita injak ini bangunan ini sengaja dibangun supaya tanah tidak longsor untuk menahan banjir dari sana. Yang sana dari arah barat daya itu aliran beberapa sungai mungkin banyak jika ditinjau dari perjalanannya itu perjalanan air ini dari lewat sungai ke hulu dari Rawapening. Berapa sungai yang debit airnya masuk ke sini itu, dan apabila bisa dibayangkan jika terjadi banjir, hantaman air dari sana itu betapa dahsyat dan betapa hebatnya. Makanya era kolonial dahulu dibangun tanggulasi atau beton seperti ini untuk menahan salah satu bangunan jembatan yang difungsikan untuk penghubung jalur darat, yaitu rel kereta api. Memang istimewa. Kita akan lanjut mencari keberadaan bangunan stasiun yang berada di Kedung Jati. Sekarang kita memasuki perbatasan Kabupaten Semarang dengan Grobogan atau Purwodadi. Dan ini merupakan batas wilayah antara Kabupaten Semarang dengan Purwodadi, yaitu berupa jembatan atau terpisah Kali Tuntang. Perjalanan kita sekarang menuju ke Kabupaten Grobogan. Selamat datang Desa Ngumbak, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Nah, posisi kita sekarang berada di Kabupaten Grobogan, tepatnya di Desa Ngumbak ya Kang ya. Desa Ngumbak, kecamatannya Kedung Jati. Kalau tadi kita kan berada di sana, ikutnya masih Kabupaten Semarang. Nah, kita sebenarnya tadi jalur atau arah ke Kedung Jati ingin melihat stasiunnya. Sudah ketemu area atau lokasi stasiunnya, cuma sekarang sudah jadi lahan kosong. Sisa-sisa bangunannya pun tinggal bagian umpak, bagian bawah pun sudah masuk ke rumah penduduk. Nah, kita bisa melihatnya ini, yang dari sana itu lewat atas jembatan itu merupakan jalur rel kereta api. Kereta api lewatnya yang sini, terus ini. Nah, tepat di mana saya berada beserta Kang Seno berada sekarang ini, saya berada di jalur rel kereta api atau sambungan dari jembatan yang kita ulas tadi. Nah, ini dulu adalah jalur darat, jalur rel kereta api.
Sebenarnya stasiunnya itu sudah dekat sih, berada di bawah pohon bambu yang itu. Tapi dari pohon bambu itu sekitar jarak 20 meteran ke arah timur. Di situ ada pemberhentian kereta api atau lokomotif yang dari arah Ambarawa transit di dari Bedono arah Ambarawa, transit di stasiun Tuntang transit lagi di stasiun ini kan penuh kan Gogot Dalem, terus yang pinggir jalan mana di Bringin, stasiun Bringin baru ke stasiun Tempuran sini. Dan dari sini pun pastinya kereta itu akan berjalan lagi sampai ke stasiun berikutnya yang berada di Kabupaten Grobogan. Nanti kita akan kasih informasi sedikit serta gambaran atau rekaman video daripada bekas atau mungkin puing-puing atau sisa bangunan stasiun itu. Kita enak gawe film dokumenter api ya. Jadi pejuang kemerdekaan di atas sana itu mengandai-andai saja. Terus kiriman bala bantuan atau pasukan Belanda lewatnya sini. Lalu seperti kebiasaannya dengan apa yang zaman dahulu mungkin dilakukan, ini hanya sekedar mendongeng saja, bukan mendongeng, menginspirasi sampai terinspirasi hal seperti itu. Terus diserang dari atas sampai di sini barulah terjadi pertempuran. Katanya digawe film ini seru ya Kang. Tapi modelnya wani ya Kang, modelnya Kang. Ya tenaganya wani iki. Ya pun Google pun apa ya? Kayak 78 ki wis off. Wis ora mlaku. Kita bisa melihatnya. Nah, itu kelihatan. Di situ adalah jalur yang kita lewati, yaitu jalur utama dari arah Kabupaten Semarang ke arah Godong atau Purwodadi. Tadi kita lewat jalur itu. Manuk iki wani. Ngendi? Ini mah. Neng kaca berang kok. Masa toh? Heeh. Sampan bro? Yuk kita mencoba menelusuri bekas jalur rel kereta api. Nah, jalurnya kereta api dulunya itu lewat sini sekitar 9 piro Kang ya? 9 di antara kepala 189.
1910 ketone. Nah, kita sekarang sudah mulai memasuki istilahnya halaman stasiunnya. Dulu stasiunnya itu berada di sini. Ada beberapa material yang masih tertinggal, tapi tidak tahu itu material apa. Yang jelas saya tadi melihat ada beberapa bekas bangunan pilar, tapi sudah berada di sekitar rumah penduduk. Dan ada bekas-bekas tegel, atau ini ada bekas genteng. Nah, ini bekas genteng. Nah, di lahan kosong bawah ini sudah terlihat ada beberapa pilar, ada beberapa bekas pilar, ada 1, 2, 3, 4, dan mungkin pelang berwarna biru itu tidak tahu tulisannya apa. Coba nanti kita mendekat. Dulu stasiunnya di sini, terus itu rel kereta apinya, terus ke sana membelah bukit, terus ke arah timur ke Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Kayaknya terbayang, walaupun tidak ikut merasakan masa-masa itu, tapi di sini itu memang aneh. Ini bekas genteng. Secara tidak sengaja sebenarnya kita itu mencari bukti, mungkin keberadaan salah satu tulisan yang memberitahukan tanggal pembuatan stasiun ini dibangun. Tapi secara tidak sengaja malah di sini ada bekas sumur, tapi masih aktif digunakan airnya karena ada mesin pompa airnya untuk mengambil air dari dalam sumur dan dialirkan ke beberapa rumah warga. Nah, struktur bangunannya seperti pada jembatan tadi. Nah, inilah sumur. Pembangunannya mungkin sama dengan bangunan stasiun ini. Kalau di Cilacap, fungsi sumur ini untuk pendingin mesin pada lokomotif uap. Mana petunjuk lainnya nih? Ya cuma wesi kuwi tok. Nah, ini plang ini menerangkan PT Kereta Api Indonesia Persero, wilayah aset Semarang, tanah milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Dikeluarkan pada tahun PP nomor 19 tahun 1960 dan PP nomor 19 tahun 1998. Nah, di sini ini bekas umpak
tiang penyangga bangunan. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tangga masuk, Kang. Nah, ini adalah salah satu akses jalan tangga masuk ke stasiun. Cuma kondisinya sudah seperti ini. Ini dulu merupakan pipi tangga, tapi keadaannya sudah rusak. Ada bekas bangunan ini, Kang? Iya pada mau tuh. Nah, ini mungkin lantai kedua atau lantai pertama dari atas, karena kita sekarang berada di lantai yang paling bawah. Ayo ikuti penelusuran kita selanjutnya. Kita arah pulang ke Semarang. Entah nanti kita akan mampir ke stasiun Bogor Dalem, stasiun Beringin, lanjut ke PLTA Tuntang.